Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, bersama saya Pendeta Alexander Philips STH, akan membawakan kita dalam renungan pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Tuhan telah menyertai kami di sepanjang malam tadi dan pagi ini. Kami boleh bersyukur karena berkat kasih karunia-Mu. Kami boleh kembali menerima segala berkat dan anugerah-Mu. Terkhusus pada saat hari ini Tuhan, kami umat-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan tuntun kami dan hikmat Tuhan Engkau curahkan bagi kami. Agar biarlah hari ini Tuhan, kami umat-Mu dapat mengerti maksud dari firman-Mu itu bagi kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu hari ini untuk menyampaikan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita yaitu terdapat pada Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Namun secara khusus saya akan memilih ayat 10 sampai ayat 11 saja, yaitu demikian bunyinya firman Tuhan dengan perikop tentang perkawinan. Ayat 10 sampai ayat 11. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Setialah dengan pernikahanmu, jangan ada perceraian. Hampir semua barang buatan manusia seperti makanan, minuman, dan produk-produk yang lain seperti kosmetik dan lain sebagainya, semuanya tertera ada masa berlakunya. Misalnya, contohnya, sampai bulan apa dan tahun berapa. Sesudah batas waktu itu, maka makanan, produk kosmetik, dan produk yang lainnya, baik produk minuman, maka ketika sudah sampai batas tersebut, sudah memasuki, yaitu namanya kadaluarsa. Tentunya ini sangat berbeda dengan pernikahan. Pada saat menikah, pasangan akan menerima kartu nikah. Di dalam kartu nikah terdapat foto pasangan, tercantum nama, dengan siapa menikah, biodatanya, kapan diberkati, siapa yang melaksanakannya, dan lain sebagainya. Namun kalau kita perhatikan dalam kartu nikah, ada satu yang tidak dicantumkan dalam kartu nikah, yaitu masa berlakunya. Artinya tidak ada dalam prinsip pernikahan kekristenan itu yang namanya masa kadaluarsa untuk pernikahan. Dalam firman Tuhan hari ini khususnya dalam ayat 10 sampai ayat 11, Paulus mengajarkan sekaligus menasihati jemaat yang ada di Korintus yang sudah menikah agar jangan sampai terjadi yang namanya perceraian. Di dalam relasi suami dan istri, masing-masing pihak harus menjaga yang namanya kesetiaan dalam hidup perkawinan mereka. Kehidupan pernikahan Kristen harus dilandasi dengan kesetiaan. Pada zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui kesetiaan itu sangat mahal. Sebab perilaku tidak setia itu ada di mana-mana. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun perceraian dan perselingkuhan dalam pernikahan seolah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita di zaman sekarang, tetapi di balik perilaku tidak setia, kita sebagai umat Tuhan, kita harus hari ini menunjukkan bahwa kita ini berbeda. Kita harus belajar menjadi pasangan yang setia. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan melewati firman-Nya hari ini menghendaki sebuah pernikahan itu selalu langgeng. Artinya Tuhan tidak ingin yang namanya ada, yang namanya perceraian. Nah, lalu timbul pertanyaan, mengapa sebagai orang percaya kita harus tetap setia dengan perkawinan atau pernikahan kita dan tidak boleh bercerai? Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus tetap setia dan tidak boleh ada yang namanya perceraian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alasan yang pertama adalah yaitu Tuhan yang menjadi saksi pernikahan antara kita dan pasangan kita. Itu alasan yang pertama.
Pada saat pemberkatan nikah di gereja, pernikahan kita dihadiri oleh orang tua, keluarga, teman, dan juga jemaat. Tetapi hendaklah kita juga menyadari bahwa Tuhanlah yang memberkati dan menjadi saksi atas setiap janji nikah kita yang kita ucapkan. Artinya pernikahan bukanlah suatu hal yang main-main, karena ada Tuhan yang menjadi saksi dari pernikahan kita tersebut. Alasan yang kedua, yaitu suami maupun istri adalah pasangan hidup kita selamanya. Suami atau istri kita adalah seorang yang mendampingi kita ketika kita memulai rumah tangga. Artinya pernikahan itu tidak ada istilah untuk 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Tetapi pernikahan itu kan terus berjalan sampai selama-lamanya. Tentunya kita menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian, pasangan hidup kita adalah orang yang akan selalu menjadi teman seperjalanan kita membina rumah tangga. Dari awal mula kita tidak punya apa-apa, dari awal kita dari nol membina rumah tangga, pasangan kita inilah yang selalu menyertai kita. Bukan hanya pada saat kita senang, sukses, namun juga pasangan kita ini juga mendampingi kita di saat kita mengalami kesusahan, kegagalan, bahkan pada saat kita mengalami masalah. Oleh sebab itu jangan lupakan pengorbanan pasanganmu. Dialah yang hari ini membuatmu kuat. Dialah yang selalu menyertaimu dalam suka dukamu. Bahkan dialah yang hari ini membuat engkau sukses. Karena di balik kesuksesan kita, kita menyadari ada pasangan kita yang senantiasa berperan di belakangnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, alasannya adalah Tuhan ingin adanya kesatuan, bukan perceraian. Tuhanlah yang memiliki rencana bagi kita semua manusia untuk bersatu dalam pernikahan. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius pasal 19 ayat 6b. Dikatakan dalam Matius pasal 19 ayat 6b, yaitu dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali seumur hidup. Tidak boleh ada perceraian, tidak boleh ada yang namanya pengkhianatan dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, kita harus sadari yang namanya perceraian, pengkhianatan itu adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita yang hari ini sudah menikah, hendaknya kita mengingat bagaimana Tuhan telah campur tangan dalam kehidupan kita selama ini. Dan juga oleh sebab itu, apabila kita hari ini menghadapi kemelut dalam gelombang rumah tangga kita, menghadapi yang namanya persoalan rumah tangga, maka jangan terburu-buru kita lalu berpikir kita ingin cepat-cepat berpisah, atau kita ingin yang namanya bercerai. Tetapi lakukanlah hari ini introspeksi diri, sambil kita terus berdoa, kita memohon hikmat Tuhan, supaya kita dapat diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan rumah tangga kita. Sesungguhnya setiap orang tidak menghendaki yang namanya perceraian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena perceraian akan merugikan banyak pihak. Bukan hanya suami dan istri, tetapi juga melukai juga perasaan anak-anak, orang tua, keluarga, serta teman-teman kita yang dulu datang memberikan restunya kepada kehidupan pernikahan kita. Bagi kita yang telah berumah tangga, entah itu masih baru ataupun sudah lama, tetaplah hari ini setia menjaga kekudusan pernikahanmu. Setialah pada pasanganmu yang sudah Tuhan berikan. Jangan tergoda pada tawaran-tawaran yang diberikan. Dan pada saat hari ini, tetap andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Mintalah hikmat, pertolongan, kekuatannya setiap hari. Maka pernikahan dan rumah tangga kita akan selalu diberkati Tuhan dan dijauhkan dari yang namanya perceraian. Tuhan memberkati kita semua. Dan bila hari ini kita tetap setia dengan pernikahan kita, bahkan setia dengan setiap perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, niscaya Tuhan akan menolong dan menyertai kita untuk melewatinya dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Biarlah tolonglah kami sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk senantiasa setia dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami. Walaupun hari ini kami menyadari ada banyak terkadang pergumulan, permasalahan, kemelut yang terjadi dalam kehidupan perjalanan pernikahan kami. Kami percaya ya Tuhan, kiranya dengan hikmat-Mu kami dijauhkan dari yang namanya keinginan untuk bercerai itu. Biarlah dengan kasih,
kesetiaan yang ada di dalam diri kami hari ini. Kiranya kami tetap setia kepada pasangan kami masing-masing, berusaha membahagiakan rumah tangga kami, berusaha membahagiakan anak-anak kami, dan tidak mengecewakan orang-orang yang telah hari ini merestui kehidupan pernikahan kami, terlebih lagi mengecewakan Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan hari ini daripada hal yang dapat merusak kehidupan rumah tangga kami. Biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan kami dapat menjalani kehidupan rumah tangga kami dengan baik. Kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, dengan hikmat daripada Allah, mampukan kami untuk beraktivitas bekerja dengan baik. Baik kami yang bersekolah, baik kami yang melaksanakan pekerjaan kami. Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini memuliakan nama-Mu, dan berkatilah kehidupan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dan apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya dan celaka. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan dan penyertaan Tuhan hari ini menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan segala berkat-berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.